Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Habib Wicaksono, Anissa Agustin dan Sri Sitaningsih akan menjelaskan tentang laporan angkutan. Laporan angkutan merupakan hal yang esensial dalam penugasan audit dan asurans karena laporan berfungsi mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Dalam pemeriksaan umum atau general audit, KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari yang pertama, lembaran opini. Lembaran opini merupakan tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Yang kedua yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri terdiri dari pertama neraca, kedua laporan laba rugi, ketiga laporan perubahan ekuitas, keempat laporan arus kas, kelima catatan atas laporan keuangan, keenam informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting seperti perincian piutang. Laporan auditor berdasarkan SA 700 harus berbentuk dalam bentuk tertulis dan berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul, yang kedua pihak yang dituju, ketiga paragraf pendahuluan, keempat tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, kelima tanggung jawab auditor, keenam opini auditor, ketujuh tanggung jawab pelaporan lainnya, ke-8 tanda tangan auditor, ke-9 tanggal laporan auditor, 10 alamat auditor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis pendapat auditor. Menurut SPAP ada 5 jenis pendapat akuntan, yaitu 1 pendapat wajar tanpa pengecualian, 2 pendapat wajar dengan pengecualian, 3 pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku, 4 pendapat tidak wajar, 5 pernyataan tidak memberikan pendapat. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat ini akan diberikan oleh akuntan publik jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesi akuntan publik yang telah ditetapkan oleh IAI. Auditor juga melakukan pengauditan telah didukung oleh bukti-bukti yang mencukupi dan kompeten serta tidak menemukan adanya penyimpangan dalam penerapan standar akuntansi keuangan dan prinsip akuntansi yang diterima umum oleh klien pada saat penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, pendapat dengan pengecualian. Pendapat ini akan diberikan jika laporan keuangan yang diaudit disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Selanjutnya, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Keadaan tersebut meliputi 1. Pendapat sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lainnya. 2. Adanya peristiwa-peristiwa yang sifatnya luar biasa. 3. Terdapat suatu penerapan atau metode penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di antara dua periode akuntansi. 4. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif. 5. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Bapepam namun tidak disajikan atau direview. 6. Terjadi tidak konsistenan yang sifatnya material antara informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang audit dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pendapat tidak wajar. Pendapat ini akan diberikan apabila menurut pertimbangan auditor dalam penyusunan laporan keuangan yang dibuat klien dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Oleh karena itu, auditor harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar, dampak utama hal yang menyebabkan pemberi pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha,
perubahan ekuitas dan arus kas jika secara praktis untuk dilaksanakan. Pernyataan tidak memberikan pendapat suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Pendapat ini dapat diberikan jika auditor tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh pihak klien tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Laporan audit independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam penyusunan laporan auditnya. Maka auditor mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam pengungkapan dampak kondisi ekonomi tersebut jika ada terhadap kemampuan entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kedua, pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kondisi ekonomi tersebut. Ketiga, modifikasi laporan auditor bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya adalah pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang pertama, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas. Tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan diaudit. Selanjutnya, periode tersebut akan disebut dengan jangka waktu pantas. Yang kedua, auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Yang ketiga, auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Yang keempat, auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang jika dipertimbangkan secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Yang kelima, jika setelah mempertimbangkan kondisi atau peristiwa yang telah diidentifikasi secara keseluruhan, auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus mempertimbangkan rencana manajemen dalam menghadapi dampak merugikan dari kondisi atau peristiwa tersebut. Selanjutnya yang keenam, apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa tertentu, auditor tidak menyaksikan kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa tersebut, auditor menyaksikan kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemennya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menonton.